Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Dan untuk yang sedang sakit, mari kita doakan semoga cepat sembuh. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada minggu sebelumnya, kita sudah membahas tentang persamaan kuadrat. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang materi fungsi kuadrat. Berikut juga dengan grafiknya. Sebelum kita memasuki pembahasan pada fungsi kuadrat, silahkan kalian isi terlebih dahulu absen yang sudah dikirimkan pada Google Classroom. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar siswa mampu mengembangkan sikap kreatif, agar siswa mampu menentukan koordinat titik potong pada fungsi kuadrat. Lalu, agar siswa mampu menentukan nilai maksimum atau nilai minimum dari fungsi kuadrat. Lalu yang keempat adalah siswa mampu menentukan koordinat titik optimum atau titik puncak, atau juga dikenal dengan istilah titik balik atau titik ekstrem dari fungsi kuadrat. Lalu yang terakhir adalah siswa mampu menggambarkan grafik fungsi kuadrat. Nah, pada minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaan kuadrat. Sedikit kita untuk mengingat kembali, persamaan kuadrat itu adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya adalah 2. Nah, jadi bentuk umum daripada fungsi kuadrat itu sendiri adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Yang dimana x-nya itu adalah variabel, b-nya itu adalah variabel daripada x, dan c adalah konstanta. Adapun fungsi kuadrat, dia adalah suatu fungsi yang memiliki satu variabel dan pangkat tertinggi variabel tersebut adalah 2. Jadi sama-sama pangkat tertingginya adalah 2. Tapi kalau fungsi kuadrat, dia bentuknya adalah fungsi, di mana bentuk umumnya sendiri juga berbeda dengan persamaan kuadrat. Nah, bedanya adalah pada fx-nya. Nah, di sini. Jadi, kalau keterangannya sendiri sama dengan persamaan kuadrat. Nah, fungsi kuadrat atau fx ini dapat juga ditulis dalam bentuk y. Jadi, fx itu sama dengan y. Jadi, yang semula tadi bentuk umumnya adalah fx, bisa kita ganti jadi y. Maka, bisa dilihat pada slide itu, bentuk umum yang lainnya itu bisa dituliskan dalam sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, x ini adalah variabel bebas. Adapun y, dia adalah variabel terikat. Kalau yang namanya variabel terikat, maka nilainya itu dipengaruhi oleh variabel bebas. Maka di sini nilai y dipengaruhi oleh nilai x. Oke, selanjutnya grafik fungsi kuadrat. Nah, kita masuk ke grafik. Di sini pasti perkenalan. Pada grafik, sumbu x itu adalah domain. Kalian pasti sudah pernah belajar tentang fungsi dan relasi. Nah, jadi kan domain itu adalah daerah asal. Adapun sumbu y di sini adalah kodomain. Kodomain ini berarti daerah kawannya. Nah, ada juga istilah lainnya yaitu range. Range itu adalah hasil. Nah, grafik dari fungsi kuadrat itu berbentuk seperti parabola. Nah, x biasanya juga dikenal dengan istilah absis. Kalau y itu biasanya dikenal dengan istilah ordinat. Selanjutnya ada sifat-sifat dari grafik fungsi kuadrat. Nah, sifat-sifat grafik fungsi kuadrat ini bisa kita lihat dari koefisien nilai x kuadratnya atau nilai a-nya, dan juga dari nilai diskriminannya. Nah, nilai diskriminan itu sebelumnya kita juga sudah singgung sedikit. Diskriminan itu sama dengan b kuadrat dikurang 4 dikali a dikali c. Nah, jadi di sini ada 4 sifat dari grafik fungsi kuadrat yang akan dijabarkan. Yang pertama, jika a lebih dari 0. Nah, grafik mempunyai titik optimum atau titik balik, atau juga kita kenal dengan istilah titik puncak, atau juga kita kenal dengan istilah titik ekstrem. Nah, di sini titik puncaknya itu minimum, atau grafiknya itu membuka ke atas. Nah, jadi membukanya ke atas. Lalu jika A-nya kurang dari 0, maka grafiknya itu mempunyai titik optimumnya maksimum, atau grafik terbuka ke bawah. Nah, kalau misalkan kurang dari 0, maka biasanya A-nya ini selalu negatif. Nah, jadi kalau misalkan ketemu fungsi kuadrat nilai A-nya negatif, maka itu adalah salah satu ciri dari grafik fungsi kuadrat yang mempunyai titik puncaknya maksimum, atau grafiknya itu membuka ke bawah. Nah, karena dia membuka ke bawah, nah itu seperti bentuk gunung misalnya. Kalau dia seperti itu puncaknya ada di atas, maka itulah yang dinamakan dengan titik optimum maksimum atau titik puncak maksimum. Nah, lalu jika D-nya lebih dari 0, nah sekarang ini kita lihat dari diskriminannya, maka grafiknya itu memotong sumbu X di 2 titik berlainan. Jadi titiknya berbeda, ada 2.
Lalu jika D-nya sama dengan 0, maka grafiknya itu memotong X itu di satu titik. Atau titiknya ini menyinggung. Kita masuk ke titik potong fungsi kuadrat. Nah, kalau titik potong itu ada dua. Titik potong terhadap sumbu Y, lalu ada juga titik potong terhadap sumbu X. Nah, kalau misalkan titik potong sumbu Y, maka nilai X-nya itu 0. Jadi Y-nya itu sama dengan C. C itu konstanta ya, jadi C-nya itu berbentuk bilangan. Maka titik potong itu berada pada 0, C. Ingat, kalau menuliskan titik, yang di depan itu selalu X, lalu yang di belakangnya Y. Jadi X, Y. Maka di sini X-nya 0, maka Y-nya yang C ini tadi. Nah, ini salah satu gambaran bagaimana titik potong di sumbu Y. Oke, selanjutnya kita masuk ke titik potong pada sumbu X. Nah, kalau grafik memotong sumbu X, berarti Y-nya sama dengan Fx sama dengan 0. Artinya Y itu sama dengan Fx. Jadi bisa kalian ganti aja kalau misalkan ketemu Fx jadi Y bisa. Atau mau mengganti Y jadi Fx bisa juga. Karena dia sama ya. Nah, kalau grafik memotong sumbu X, sama yang seperti sifat-sifat pada grafik tadi, maka D-nya lebih dari 0 memotong sumbu X pada dua titik. Kalau A-nya lebih dari 0, berarti dia membuka ke atas. Kalau dia A-nya kurang dari 0, maka dia membuka ke bawah. Jadi kalau dia D-nya lebih dari 0 itu berarti dia memotong sumbu X pada dua titik. Nah, ini titik potongnya. Yang titik-titik merah itu adalah titik potong. Jadi, satu grafik itu punya dua titik potong. Dia memotong sumbu X pada dua titik. Kalau yang grafik menyinggung sumbu X, dia hanya bersinggungan. Jadi titik potongnya itu cuma satu. Nah, itu adalah pada saat nilai diskriminannya itu sama dengan 0. Nah, kalau nilai A-nya itu hanya menentukan dia membuka ke atas atau dia membuka ke bawah saja. Nah, kalau misalkan grafik menyinggung sumbu X, titik potongnya itu seperti ini. Nah, yang merah itu. Kalau misalkan grafik tidak memotong sumbu X, itu di saat nilai D-nya itu kurang dari 0. Jadi dia grafiknya mengambang, tidak menyentuh sumbu X. Jadi bisa kalian bedakan yang mana dia memotong dua titik, yang mana dia membuka ke atas, lalu yang mana dia memotong satu titik aja, atau bahkan tidak memotong titik di sumbu X. Nah, contohnya itu, tentukan koordinat titik potong grafik fungsi Y sama dengan 3x kuadrat dikurang X dikurang 4 terhadap sumbu Y dan sumbu X. Oke, yang pertama kita cari pada sumbu Y terlebih dahulu. Kalau dia memotong sumbu Y, berarti X-nya 0. Jadi grafik memotong sumbu Y jika X sama dengan 0. Jadi, di sini kita ambil dulu fungsi pada soal itu, lalu kita ganti Y-nya menjadi Fx, agar bisa kita substitusikan nilai X-nya. Karena Y tadi sama aja dengan Fx, jadi kita bisa substitusikan atau kita ganti. Selanjutnya, kita masukkan nilai X yang sama dengan 0 tadi ke dalam fungsi Fx. Jadi, fungsinya F0. Setelah kita hitung, lalu kita masukkan nilai 0 pada setiap X pada fungsi, sehingga didapatlah F0 itu sama dengan negatif 4. Dengan demikian, grafik memotong sumbu Y pada titik 0, negatif 4. Karena X-nya 0 dan Fx atau Y-nya tadi adalah negatif 4. Oke, selanjutnya kita akan cari grafik memotong sumbu X. Nah, jika Y sama dengan Fx sama dengan 0. Nah, kalau tadi dia memotong sumbu Y, X-nya yang 0. Kalau misalkan dia memotong sumbu X, berarti Y-nya yang 0. Jadi kebalikannya. Nah, Fx sama dengan 0. Kita substitusikan nilai Fx-nya menjadi nilai fungsinya. 3x kuadrat dikurang X dikurang 4 sama dengan 0. Nah, kalian sudah mempelajari pada persamaan kuadrat bagaimana menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, di sini kalian gunakan lagi. Kalian bisa gunakan salah satu dari 3 yang kalian sudah pelajari kemarin. Yang bisa kalian gunakan pemfaktoran, bisa kalian gunakan dengan melengkapi kuadrat sempurna. Lalu kalian juga bisa gunakan rumus kuadratik. Nah, di sini kita akan gunakan metode pemfaktoran. Nah, maka kita dapatlah nilai X-nya 4/3 dan X yang satunya adalah 1. Jadi, grafik memotong sumbu X pada titik 4/3, 0, dan 1,0. Nah, jadi diingatkan kembali kalau misalkan dia memotong sumbu Y, maka yang 0 adalah si X. Kalau misalkan yang dipotong adalah sumbu X, maka yang 0 adalah Y. Tahu titik yang di belakangnya itu. Jadi jangan sampai terbalik menempatkan titik-titik pada fungsi kuadrat ini. Oke, yang selanjutnya ada nilai maksimum dan minimum fungsi kuadrat. Titik optimum
itu dia punya nilai optimum. Nah, nilai optimum inilah yang terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama nilai optimum yang maksimum, lalu ada yang minimum. Nah, kalau dia maksimum, itu berlaku ketika grafiknya itu membuka ke bawah, atau titik puncaknya itu berada di atas. Nah, itu adalah nilai maksimum. Kalau misalkan nilai minimum itu adalah kebalikannya. Jadi, kalau grafiknya membuka ke atas. Jadi, nilai minimumnya itu adalah yang paling bawahnya tadi. Nah, kalau mau mencari nilai maksimum atau nilai minimum, itu bisa dengan menggunakan rumus YP sama dengan negatif diskriminan per 4 dikali A. Atau kita uraikan diskriminannya menjadi B kuadrat kurang 4AC. Jangan lupa di depannya itu ada negatif ya. Oke, next, contohnya. Ini ada sebuah soal untuk menentukan apakah fungsi fx sama dengan negatif 2x kuadrat dikurang 12x dikurang 17 itu mempunyai nilai maksimum atau minimum. Tentukan nilainya. Jadi kalau misalkan ada satu fungsi, dia itu tidak mungkin memiliki kedua nilainya. Jadi hanya salah satunya aja. Kalau maksimum dia maksimum aja, kalau minimum minimum aja. Jangan nanti kalau misalkan ada satu fungsi yang disajikan yang dicari dua-duanya. Nah, karena dia cuma ada satu fungsi, maka dia juga punya satu nilai aja. Menjawabnya seperti ini. Cari dulu A, B, C-nya berapa. Di situ A-nya negatif 2, B-nya negatif 12, lalu C-nya negatif 17. Hati-hati dengan simbol-simbol negatif atau positif itu diperhatikan lagi ya, karena nanti kalau misalkan negatifnya kurang waktu menuliskan, maka nanti waktu memasukkan ke dalam rumus nanti hasilnya juga akan berbeda. Nah, karena nilai A-nya di sini sama dengan negatif 2, maka A-nya kurang dari 0. Sehingga kalau dia kurang dari 0, maka parabolanya ini terbukanya ke bawah. Maka puncaknya ada di atas. Berarti yang ada adalah nilai maksimum. Nah, untuk mencari nilai maksimumnya sama. Nilai maksimum atau nilai minimum, cara menghitungnya sama. Rumus yang digunakan sama. Nah, kita masukkan nilai A, B, C-nya, sehingga kita dapatkan YP-nya itu adalah bernilai 1, maka inilah nilai maksimumnya. Jadi nilai maksimum dari fungsi fx sama dengan negatif 2x kuadrat dikurang 12x dikurang 17 itu adalah 1. Oke, sampai di sini paham apa itu nilai minimum atau maksimum? Ya, semoga paham ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke titik optimum atau yang kita kenal juga dengan istilah titik puncak atau titik balik atau titik ekstrim dari fungsi kuadrat. Nah, kalau tadi nilai optimum, ini adalah titik optimumnya. Jadi yang namanya nilai itu cuma ada satu. Kalau titik, dia ada dua. Jadi di sini kalau titik, dia disimbolkan dengan xp, yp. Nah, karena titik, x, y selalu seperti itu ya. Nah, di sini p-nya untuk menandai bahwa dia puncak. Lalu bagaimana mencari xp? Xp itu sama dengan negatif b per 2a. Nah, xp ini juga digunakan untuk mencari sumbu simetri dari kurva. Sumbu simetri berarti sumbu yang membelah kurva menjadi dua bagian yang sama rata. Nah, adapun untuk mencari YP-nya, kita gunakan tadi yang rumus nilai optimum tadi. Jadi sama dengan rumus nilai optimum, negatif diskriminan per 4A. Nah, jadi kalau kita sudah temukan sumbu simetri dan nilai optimumnya, maka kita akan temukan pula otomatis titik puncaknya. Oke, baik kita lihat gambarnya. Titik optimum atau titik puncak. Nah, ini yang kalau misalkan kurvanya terbuka ke bawah, lalu yang satunya ini ada saat kurvanya terbuka ke atas. Nah, titik puncaknya ada di bawah. Kalau misalkan yang terbuka ke bawah tadi, maka titik puncaknya ada di atas. Jadi dia berkebalikan. Contohnya, tentukan koordinat titik puncak dari fungsi fx sama dengan negatif 2x kuadrat dikurang 12x dikurang 17. Kita masih menggunakan soal yang pada nilai minimum atau maksimum tadi. Nah, di sini kita mengingatkan kembali bahwa kita simbolkan di sini xp, yp, ya, titik puncaknya. Nah, pertama kita cari dulu, sama seperti tadi, kita cari A, B, C-nya berapa, lalu kita masukkan ke dalam rumus, yang untuk mencari xp-nya terlebih dahulu, kita masukkan di negatif B per 2 kali A. Nah, kita masukkan B-nya berapa, A-nya berapa, lalu kita dapatlah hasilnya itu negatif 3. Lalu untuk yang YP, kita masukkan juga nilai B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Kita masukkan ABC-nya di dalam sana.
Nah, di situ ada 144 dikurang 136 berarti 8 per negatif 8. Karena di depannya ada negatif, maka hasilnya adalah positif 1. Nah, di sini sudah kita temukan XP dan YP-nya. Maka kita akan bentuk menjadi titik puncak. Seperti polanya itu P, XP, YP. Maka titik puncaknya adalah negatif 3,1. Jangan sampai tertukar menjadi 1, negatif 3. Selanjutnya, menggambar grafik fungsi kuadrat. Ada beberapa langkah yang bisa kalian gunakan untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, di sini kita gunakan 5 langkah. Yang pertama, menentukan bentuk parabola, terbuka ke atas atau ke bawah. Nah, untuk menentukan bentuk parabola ini bisa kita kembali ingat dengan cara melihat nilai A, ya betul. Jadi kita lihat nilai A. Nah, lalu langkah selanjutnya, kita tentukan titik potong grafik dengan sumbu koordinat, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Kalau dia memotong sumbu X, maka Y-nya kita nolkan. Lalu kalau misalkan sumbu Y, berarti yang X-nya yang jadi 0. Lalu yang ketiga, menentukan sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik fungsi. Lalu, menentukan beberapa titik bantu yang dilalui grafik. Nah, titik bantu dapat ditentukan dengan cara memilih nilai X di sekitar apsis titik puncak, kemudian menentukan nilai fungsinya. Nah, jadi, kalian bisa gunakan nilai-nilai di sekitar X yang ada pada apsis. Apsis itu tadi kan adalah nilai X. Nah, sekitar titik puncak itu kalian gunakan nilainya. Jadi, kalian substitusikan, nanti kalian temukan nilai Y-nya. Oke, selanjutnya tinggal kalian sketsa grafik fungsi berdasarkan langkah 1, 2, 3, dan 4 tadi. Jadi, tinggal kalian hubungkan titik-titik tersebut. Nanti dia akan membentuk suatu grafik berbentuk parabola. Kalau bentuknya nanti tidak berbentuk parabola, silahkan kalian cek kembali hitungan kalian, mungkin ada yang kurang teliti. Oke, next, kita masuk ke contoh. Gambarkan grafik dari fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Yang pertama, langkah pertama, menentukan bentuk parabolanya. Bentuk parabolanya terbuka ke atas, karena A-nya sama dengan 1. Nah, kalau 1 berarti dia lebih dari 0. Setelah selesai menentukan bentuk parabola, tentukan titik potongnya. Nah, yang pertama grafik memotong sumbu Y jika X sama dengan 0. Maka kita substitusikan nilai X-nya dengan 0. Maka jadi F0 sama dengan 0 kuadrat dikurang 2 dikali 0 dikurang 3 sama dengan negatif 3. Oke. Nah, dengan demikian grafik memotong sumbu Y di titik 0, negatif 3. Lalu yang titik potong pada sumbu X, jika Y-nya itu sama dengan 0, kita substitusikan lagi nilai fx-nya sama dengan 0. Kita ganti fx-nya dengan fungsinya itu, yang x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Sama seperti cara sebelumnya, kita faktorkan. Sehingga kita dapatlah x dikurang 3 sama dengan 0, maka x-nya yang pertama itu 3. Lalu x yang kedua, x tambah 1 sama dengan 0, maka x yang kedua itu adalah negatif 1. Dengan demikian, grafik memotong sumbu X di titik 3,0 dan negatif 1,0. Lalu selanjutnya kita cari sumbu simetri dan nilai optimumnya. Yang pertama sumbu simetri. Kita masukkan nilai XP-nya dengan memasukkan nilai A, B, C-nya. Nah, nilai A-nya di sana 1, lalu B-nya itu adalah negatif 2. Sehingga kita dapatkan XP-nya sama dengan 1. Lalu yang kedua, nilai optimum. YP sama dengan negatif B kuadrat negatif 4 kali AC per 4A. Nah, kita masukkan lagi ABC-nya, maka kita dapat nilai YP-nya sama dengan negatif 4. Maka titik puncaknya adalah 1, negatif 4. Menentukan titik bantu. Nah, di sini ada tabel, ini untuk memudahkan kita menghubungkan titik X dengan Y-nya. Jadi bisa gunakan tabel. Nah, di situ X, fx itu sama aja dengan Y tadi. Jadi cara menghitungnya begini. Kalau misalkan nilai X-nya negatif 2, nah itu kan tadi fungsinya adalah fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x negatif 3. Kita masukkan nilai X-nya yang negatif 2 tadi.
Nah, ke dalam setiap X kita ganti menjadi negatif 2. Sehingga hasilnya kita dapatlah 5. Maka titik X-nya negatif 2 dan Fx atau Y-nya tadi adalah 5. Maka titiknya adalah min 2,5. Nah, pada tabel sengaja Ibu beri warna yang berbeda supaya kalian bisa membedakan yang mana titik potong, titik bantu, dan titik-titik yang lainnya itu tadi. Jadi kalau kalian sudah memasuki langkah keempat ini, kalian hanya tinggal mengisi sisa-sisa yang belum ada terisi. Karena sebagian besar di sini sudah bisa kalian lihat bahwa titik-titik ini sebetulnya sudah kalian temukan pada tahap 1, 2, dan 3 tadi. Nah, kalau untuk grafiknya seperti ini. Nah, ini titik-titik yang bisa kita lihat sesuai dengan warna-warnanya ini. Nah, adapun sumbu simetrinya itu nilainya adalah X sama dengan 1. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan kita terkait fungsi kuadrat pada hari ini. Untuk materi selanjutnya, kita masih akan membahas tentang fungsi kuadrat, yaitu bagaimana caranya kita membentuk persamaan baru. Setelah video ini selesai, silahkan kalian kerjakan latihan individu yang sudah dikirimkan di Google Classroom. Baiklah, mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.